Inayatullah Pondok Kita Bersama. Akbar, Allahu 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 Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha bisirri wal alan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saudara-saudara sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan juga kesempatan sehingga bisa berjumpa dengan hari yang agung, Jumat yang agung, di mana Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Tentunya pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diketahui bersama bahwa kejadian yang seperti ini pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, di mana Idul Adha ini atau Idul Fitri pernah terjadi di hari Jumat. Rasulullah SAW dengan keringanan bagi mereka yang jauh dan susah untuk datang ke masjid karena pagi sudah melaksanakan Idul Adha supaya tidak kelelahan, maka Rasulullah memberikan keringanan boleh untuk tidak datang melaksanakan sholat Jumat. Tetapi Rasulullah tidak pernah memberikan contoh bahwa Rasulullah meliburkan Jumat di hari raya. Maka bagi mereka yang jauh dari masjid, yang susah transportasinya misalnya, boleh dan diberikan keringanan untuk tidak datang lagi ke masjid. Tetapi takmir atau Rasulullah sendiri tidak pernah meliburkan Jumat. Dalam arti walaupun dalam Idul Adha, Idul Fitri jatuh di hari Jumat, Rasulullah tetap melaksanakan sholat Jumat. Maka saya himbau selaku khatib pada pagi hari ini bagi saudara-saudara, tentunya yang laki-laki yang balik, yang sekiranya di waktu nanti, di waktu menjelang zuhur, tidak ada kerepotan, tidak ada kesibukan yang berarti, dan tidak ada kesusahan untuk datang ke masjid, maka datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tentu tidak mampu untuk kita hitung. Allah menekan la tuhsuha, kita tidak akan mungkin untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka tentu kamu tidak akan bisa. Allah tidak menghendaki kita membalikan nikmat kepada Allah, karena Allah tidak memberikan hutang kepada kita. Tetapi Allah hanya memerintahkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, gunakanlah, tasarrufkanlah, belanjakanlah, alokasikanlah di dalam jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apa beberapa jalan yang dapat kita tempuh dalam rangka mengalokasikan harta dan kenikmatan kita dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mendirikan sholat. Maka dimanapun sebagai seorang muslim yang baik, maka yang paling utama dan paling utama serta tidak ada yang lebih utama yakni mendirikan sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melakukan sholat sunnah Idul Adha. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi di antara kita juga melaksanakan kurban. Itu juga salah satu jalan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun saudara-saudara kita yang hari ini berkorban, semoga korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini pula dilaksanakan ibadah besar yang namanya haji. Maka kita doakan sebagian dari kaum muslimin yang hari ini berkesempatan melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara saudara-saudara kita yang tahun ini tertunda, semoga Allah berikan panjang umur, berikan kesehatan sehingga tahun depan bisa melaksanakan haji dengan sempurna. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah singkat ini saya akan sedikit mengurai harapan-harapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa-doanya. Ada beberapa doa-doa yang Nabi Ibrahim harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang pertama, doa ini pun dapat kita contoh sebagai bentuk cita-cita kita, harapan kita, dan juga sunnah serta semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kehidupannya senantiasa melakukan doa untuk senantiasa dikuatkan keimanannya, dikuatkan ketakwaannya, diterima semua amal-amal kebaikannya. Maka saya dengan waktu dan bertambahnya umur, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Nabi Ibrahim adalah semua kebaikan-kebaikannya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pula semoga berbagai macam ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa dan juga mengharapkan dan punya cita-cita agar keluarganya juga termasuk keluarga yang beriman, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Keinginan harapan Nabiullah Ibrahim untuk mempunyai keluarga yang beriman bertakwa tidak hanya semata doa, tetapi juga dibuktikan dalam kehidupannya, di mana apabila keluarganya menyeleweng, melanggar perintah Allah, seperti pamannya Azar ini, bapak kecil atau Azar ini menyeleweng menyembah berhala-berhala, maka kita selaku keluarga, selaku saudara tentunya harus meluruskannya,
harus menegurnya, harus memberikan jalan keluar, memberikan kefahaman. Jadi jangan sampai ketika keluarga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita malah diam saja. Berilah kefahaman, berikan pencerahan, berikan teguran, agar tidak lain saudara kita akan memahami bahwa kita mencintai, menyayangi keluarga kita. Tidak hanya sayang di dunia, tapi sayang sampai akhirat. Tidak hanya mulia di dunia, mengharapkan keluarganya mulia sampai akhirat dengan jalan menetapi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah harapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendambakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan masyarakatnya menjadi masyarakat yang beriman. Maka tentunya dengan berbagai macam jadwal kegiatan di pondok pesantren ini, ada selapangan dan sebagainya, semoga sedikit mengamalkan salah satu contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka pembentukan, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan waktu, semoga daerah ini menjadi daerah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya gemar dan juga semangat serta istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, harapan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mendambakan satu negara yang negara tersebut banyak curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pemimpinnya bertanggung jawab, masyarakatnya pun bertanggung jawab. Mereka bahu membahu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka berbahu membahu dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan waktu, semoga pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita dan juga rakyat Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Negara dan rakyatnya diberikan keselamatan dari semua mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allah malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا اقضي ديوننا بارك فيما أعطيتنا بارك ما عندنا وبارك فيما رزقتنا
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا من مجلسنا هذا مجزع الأدهى ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا طفلا إلا ربيته ولا مريضا إلا شفيته ولا خصومة إلا أصلحته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا إيمانا إلا كملته ولا حاجة هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين ارزقنا حياة طيبة حياة مطمئنة حياة سعادة حياة مباركة حياة مرضية حياة هانئة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا والمسلمين من أفعال الدنيا والآخرة وعذاب الدنيا والآخرة اللهم سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان وشدة هذا الزمان وهول هذا الزمان ومصيبة هذا الزمان إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. دعاء بر الوالدين.